Terima kasih Cak David. Ya, kita jumpa lagi dalam acara Cak Kamsi Cangkruan ala Singasari. Oke, malam ini kita akan membahas tentang mahasiswa yang sedang melakukan pengabdian di masyarakat. Kalau dulu dikenal dengan KKN ya, kuliah kerja nyata. Nah, kalau sekarang ini PKM. Oke, kita perkenalkan satu persatu. Monggo, Cak Wisnu dulu. Ini bisa menanyakan dulu untuk saya mau menyiapkan pertanyaannya. Monggo. Ya, terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena di Singasari ini masih dilaksanakannya kegiatan mahasiswa dari Brawijaya melaksanakan PKM, pengabdian mahasiswa di masyarakatnya. Dengan siapa Mas? Nama aku Sultan. Sultan ya? Sultan. Mas Sultan yang sebelahnya? Saya Neta. Neta, yang sebelahnya? Saya Kihan. Iya, sebelum bergeser kepada Mbak Sihan, Mas Sultan. Mas Sultan. Mas Sultan ini dari Brawijaya jurusan apa Mas? Aku jurusan sastra Prancis. Wah, sastra Prancis. Wah. Tepuk tangan. Kalau Mbak Neta, Mbak Iya. ya. Kalau saya dari sastra Cina. Wah, sastra terinya. Luar biasa. Saya sendiri sama dengan Sultan dari bahasa dan sastra Prancis. Wah, dari bahasa yang sangat istimewa di sastra semua ya. Jenengan ada di Singosari ini sudah berapa hari, berapa minggu melaksanakan kegiatan PPKM ini? Kita sekarang untuk saat ini sudah memasuki minggu yang ketiga. Kita sudah di sini dari tanggal 10 Juli. 10 Juli. Iya betul. Iya. Sekarang sudah awal Agustus Mas Wisnu. Iya. Jadi kegiatan nanti kemarin kan saya melihat teman-teman ini kan melaksanakan kegiatan tari ya. Kedepannya nanti jenengan akan melaksanakan kegiatan apa dengan tari tadi? Bukan hanya tari ya, jadi itu bentuknya teater. Dalam teater itu juga kita memasukkan seni tari juga gitu. Seni tari nanti lakonnya seperti apa nanti kalau dari segi teaternya? Jadi tarian ini menggambarkan, yang pertama itu ada dua tarian yang kami tampilkan nanti. Yang pertama menggambarkan sebuah cahaya takdir. Ya. Untuk tarian yang kedua itu menggambarkan aura yang membara untuk membalas dendam. Tentang Ken Arok Ya. dan Ken Dedes, yang dimana itu ceritanya adalah awal sebelum adanya kerajaan Singasari. Oh iya. Kenapa sih jenengan tertarik untuk mengangkat tema tentang Ken Arok yang ada di Singosari ini? Mungkin akan dibantu oleh Iya, monggo. jadi mengapa kami tertarik untuk mengambil kisah dari Ken Arok Ken Dedes sendiri? Karena kebetulan kami sedang PKM, pengabdian ke masyarakat Ya. di daerah Singasari begitu. Oh, gitu. Jadi kami itu ingin membangkitkan kembali sejarah yang ada di sini dan dikenalkan lagi kepada masyarakat yang ada di sini. Luar biasa. Kalau ingin tahu nih Cak Wisnu ya, saya ingin tanya, ini dari mana kok terbersit ide langsung mengambil lakon itu? Itu latar belakangnya gimana? Mungkin kalau dari latar belakang sendiri, kenapa kita mengambil teater ini, karena kita sendiri kan dari Fakultas Ilmu Budaya, jadi mungkin agak relate dengan penjurusan kita, jadi kita mengambil kebudayaan yang ada di sini gitu. Lalu kita
menceritakan kembali kisah sejarah tersebut. dalam panggung teater ya Iya, nanti ya. betul. Ini dibutuhkan berapa personel untuk membawakan teater itu nanti? Berapa orang yang tampil? Berapa anak ya? Untuk dari anak-anaknya sendiri kami Iya. mengambil 17 orang anak, yaitu dari Desa Randuagung sendiri. Oh, dari desa sini. Betul. Lalu 17 itu dibagi dengan ada 4 penari, 6 prajurit, dan juga sisa-sisanya itu tokoh atau peran yang akan ditampilkan nanti. Kalau sumber ceritanya ini terinspirasi dari mana? Apakah dari kalau yang terkenal itu Serat Pararaton atau dari mana? Atau mungkin dari cerita-cerita yang lain gitu? Kalau dari referensinya mungkin kami itu mengambil dari kisah yang ada di Museum Singosari. Jadi- Museum, oh sudah ke sana ya? Betul. Enggak, saya ingin loncat sedikit ya. Museum Singasari kalau dari pengamatan adik-adik mahasiswa gimana? Museum Singasarinya? Kalau Museum Singasarinya sendiri waktu kita observasi ke sana Ya. itu saya pribadi itu merasa jadi lebih tahu tentang bagaimana sejarahnya dari Singasari berdiri gitu. Ya. Terus juga mungkin teman-teman yang lain bisa Iya. Bisa mungkin nambahkan di sana juga ada replika ya? Iya, Ada betul. replika patung-patungnya yang zaman dulu Iya, yang betul. ditampilkan di sana. Gimana kesan-kesannya? Jadi Adik-adik? kita masih ada proker lain yang itu di mana kita membuat buklet yang berjudul Atlas Singosari. Jadi pada saat melakukan observasi ke Museum Singosari, kami mendapat banyak informasi yang tidak kami dapatkan di internet. Oh ya, apa itu? Iya, contohnya kayak alat-alat yang digunakan orang zaman dulu untuk menumbuh apa itu? Lesung. Padi. Iya, kayak Kayak lesung lesung ya? gitu. Iya, betul. Terus apa lagi ya? Terus Kayaknya ada sana. patung Ken Arok. Oh ada di sana. Ada yang versi pakai baju apa? Zira. Ya. Oh, ada pakai yang baju perang, ya. Iya, baju perang dan pakaian raja. Iya, iya. Sedang berdoa. Hmm. Nah, selain itu juga, selain mendapatkan informasi tentang Singasari, kami juga mendapatkan informasi tentang kerajaan setelahnya, yaitu Majapahit. Yang dimana kerajaan yang melanjutkan cita-cita Raja Kertanegara untuk menyatukan Nusantara. Oh iya. Berarti dari situ terus menginspirasi untuk mengangkat cerita itu ke dalam panggung teater yang akan ditampilkan di Kebun Opa ini ya, Betul. di Desa Randuagung. Iya, iya, iya. Baik, Mas Dayat, sebelum menginjak kepada pertanyaan selanjutnya, ini kan Iya. teman-teman ini kan lagi melaksanakan kegiatan pengabdian di masyarakat. Tepatnya ada di Desa Randuagung. Selama jenengan di sini, bagaimana tanggapan masyarakat yang ada di Karangkunci dan jenengan sudah sejauh mana telah mensosialisasikan di masyarakat, dan ilmu-ilmu jenengan di kampus tadi sudah ada terapan yang sudah dirasakan belum? Monggo. Oh iya, mungkin kesan-pesannya selama ada di Randuagung ini, kalau dari saya sendiri sih seneng ya, maksudnya ketemu orang-orang di sini baik-baik, diajak ngobrol masih bisa. Ya. Walaupun ya saya sendiri dari Jakarta. Waduh, Jakarta. Ada ya jauh-jauh sini. Coba kurang fasih bahasa Jawa, Iya. tapi masyarakat sini masih bisa menerima gitu. Iya, Tapi jenengan bisa ya untuk menerima bahasa Jawa ya? sangat-sangat bisa. Iya. Masih Iya, jurusan sastra. kalau dengar paham, tapi kalau ngomong masih kurang. Iya. Oh, iya. Tapi dengan suasana di Jakarta dan suasana di kampus, dan sekarang jenengan berada di tengah masyarakat, bagaimana suasananya? Suasananya mungkin 180 derajat gitu ya. 180 derajat berbeda atau Berbeda. berbeda sekali ya? Karena di Jakarta kan seperti yang udah tahu gitu, panas, Iya, terus iya. macet segala macam. Padat ya sana. Iya, Kalau dan datang ke Malang ini gimana? di Malang kota mungkin masih mirip-mirip ya, tapi cuacanya aja mungkin lebih dingin, nggak terlalu panas, lebih segar, lebih sejuk. Masyarakatnya masih enjoy ya? Enjoy.
masuk ke Randu Agung Singosari sini lebih dingin lagi. Lebih dingin. Artinya masyarakat Randu Agung khususnya di Desa Karangkunci ini memang punya potensi ekonomi dan wisata yang sangat luar biasa, dan masyarakatnya sangat enjoy dan sangat humble sekali dalam menerima semua tamu ataupun sahabat-sahabat yang ingin bergabung di Desa Karangkunci. Mas, kenapa sih jenengan kok tertarik banget ingin mengangkat potensi Desa Karangkunci khususnya untuk melaksanakan kegiatan yang bertemakan sejarah? Mungkin baik lagi karena jurusan kita juga dari Fakultas Ilmu Budaya kan. Terus sebenarnya desanya itu dari awal kita nggak memilih dapat dari fakultasnya di sini. Terus Langsung ditunjuk. Tunjukkan. Mungkin dari fakultas, dari kita sendiri juga melihat oh ada potensi di sini gitu. Nah pas kesini pun dapat cerita dari Pak Kades, Iya, dari iya. di orang-orang di balai desa juga. Iya, jadi bisa mengangkat kembali kebudayaan apa sih yang ada di sini. Oh gitu. Seperti mungkin ada gamelan, ada tari-tarian dan lain-lain. Ya. Selama jenengan ada di Karangkunci ini otomatis kan jenengan sudah berbaur dengan masyarakat nih. Mbak, kita ini kan masyarakat yang berkebudayaan. Otomatis apapun yang kita lakukan kan tidak lepas dari budaya ketimuran orang Nusantara. Harapannya nanti ketika jenengan nanti sudah pasca ataupun sudah melaksanakan PKM, yang jenengan harapkan di masyarakat dan yang jenengan terapkan nanti bagaimana di kampus nanti? PKM ini belum dijelaskan tadi. PKM itu apa? Ini banyak yang belum jelas mungkin ya penontonnya. Monggo dijelaskan. Harapannya apa? Oke, PKM itu sebenarnya sama dengan KKN. KKN itu kuliah kerja nyata, tapi tiap fakultas di Universitas BUD itu mengusung tema yang beda-beda dengan nama yang beda-beda. Kebetulan di Fakultas Ilmu Budaya, di fakultas kita ini namanya PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Jadi kalau dulu Mas Dayat itu dikenal dengan KKN, kalau sekarang PKM. Ya. Jadi hari ini kita sangat bahagia sekali karena Di Singosari sendiri karena kami mengangkat program kerja Buklet tadi yang berjudul Atlas Budaya Singosari, kami ke beberapa tempat wisata untuk melakukan observasi, salah satunya tadi Museum Singosari, lalu Candi Singosari, lalu Candi Sumber Awan, ya. Terus kami juga melakukan observasi ke Kemana? ke Wonorejo Oh, Desa Wonorejo Iya, yang ada di timur. Iya, untuk melakukan observasi buah langsep. Buah langsep. Buah langsep ini langsep yang Cak sangat istimewa banget karena apa? Ini tidak salah loh. Karena buah langsep ini adalah moto ataupun komoditi andalan dari pertanian Singosari. Ya, Karena itu apa? buah langsep itu terkenal dari Singosari, atau Singosari terkenal dengan buah langsepnya ini ya. Ini para pemirsa yang mungkin di luar Singosari itu pernah dengar bahwa langsep Singosari dulu itu sempat populer di zamannya, dan upaya-upaya untuk melestarikannya sudah dilakukan, tapi faktanya di lapangan itu kita masih sulit untuk menemukan itu. Nah, ini kalau observasi dari teman-teman ini, adik-adik yang melakukan PKM ini, hasilnya bagaimana observasinya itu? Bisa diceritakan sekarang? Pada saat kami melakukan observasi ke Wonorejo, itu memang diarahkan oleh Pak Yusuf Tanaka kalau nggak salah. Oh, Pak Yusuf Tanoko. Tanoko ya, betul. Mohon maaf. Jadi kami ke sana bertemu dengan sekretaris desanya, lalu kami diarahkan untuk ke masing-masing rumah warga. Jadi kata Pak
Jadi katanya Pak Sekretaris Desa itu Sekdes, setiap rumah warga itu memang ditanamkan pohon langsat. Hanya saja pada saat kami observasi memang belum berbuah dan akan berbuah di musim di bulan puasa. Oh, puasa ya. Tinggal berapa bulan ya? Ini kayaknya mau latihan lagi ya untuk adik-adiknya ya. Ini sudah menunggu ini depan. Ya. Gimana? Sebelumnya kita ucapkan juga terima kasih kepada Pak Bati sebagai kepala desa sekaligus owner dari Cafe Opa yang ada di Randuagung Karangkunci. Jadi teman-teman sahabat-sahabat yang ada di luar ketika ingin melaksanakan kegiatan apapun di sini cukup lengkap dan lahan parkirnya cukup luas, dan semoga nanti ini menjadi catatan atau menjadi pilihan khusus untuk saudara-saudara atau teman-teman untuk melakukan kegiatan di sini dan sekaligus kuliner. Mas, Mbak, harapannya jenengan, harapan Mbak-mbak, mas-mas yang ada di sini apa dengan kegiatan yang akan jenengan laksanakan nanti dengan teater ya? Baik, harapan utama kami adalah masyarakat yang terutama yang ada di Desa Randuagung lebih mengenal kembali sejarah mereka, di mana berawal dari kisah Ken Arok sampai akhirnya Kertanegara dan dilanjutkan oleh Majapahit. Dan harapan saya juga kepada masyarakat, di mana selain mereka mengenal budaya mereka sendiri, sejarah mereka sendiri, mereka dapat lebih berbaur dengan sekitar, yang dimana anak-anak zaman sekarang ya Pak ya. Luar biasa ya. Mungkin kayaknya kurang ya kepeduliannya, mungkin karena ya budaya baru. Ya, nggak usah jauh-jauh, anak saya di rumah pun seperti itu. Ya. Dan ini upaya-upaya yang bagus untuk mengangkat tema itu ke dalam bentuk satu pertunjukan yang menarik ini. Ya. Ini kita relax dulu ya sambil minum-minum. Nanti ini saya kembalikan kepada Cak David, pemandu acara kita. Monggo Cak David. Ya. Mohon maaf adik-adik, tadi ini di belakang itu aqua ya. Ini sambil kopinya tuh bisa